Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menjadi pedoman hidup kita agar kita terus melakukan kehendak Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jalanya tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Piye kabare? Berkah dalem. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada murid-muridnya yang pada saat itu mulai kepada aktivitas mereka seperti sedia kala, yaitu menjadi seorang nelayan. Pada saat itu, Yesus tahu bahwa mereka tidak menangkap apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, Yesus juga tahu kalau kita punya kesulitan. Yesus juga tahu kalau kita ini tidak punya apa-apa. Atau kita kesulitan dalam hidup berumah tangga, atau kesulitan dalam soal ekonomi, kesulitan dalam kesehatan, atau apapun. Tuhan tahu, Bapak Ibu. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia tahu situasi hidup kita. Dan Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti Dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya pada zaman itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Ketika murid-muridnya tidak mendapatkan apa-apa,
Yesus memerintahkan kepada mereka untuk menebarkan jala mereka di sebelah kanan perahu, dan mereka mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Satu hal yang menjadi permenungan saya, ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat berlimpah. Kita akan memperoleh keselamatan, dan mujizat-mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, pertanyaan buat kita renungkan. Apakah selama kita mengenal Kristus sejak kita dibaptis, kita selalu berjuang untuk menambah iman kita, untuk selalu datang kepada Tuhan? Apakah dalam situasi-situasi hidup kita, baik kegembiraan maupun penderitaan, kita tetap setia pada iman kita akan Kristus Yesus yang bangkit? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika mereka tadi tidak mendapatkan apa-apa, mereka mengikuti perintah Tuhan, berlimpahlah ikan yang ada dalam jaring mereka. Dan mereka mendapatkan itu karena mereka melakukan apa yang dikatakan Yesus. Lalu mata mereka terbuka, lalu mereka mengenal siapa itu. Mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Kita juga harus melakukan perintah Tuhan, agar kita juga tahu siapa Dia yang datang untuk menyelamatkan kita, dan yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi-situasi sulit hidup kita. Dengan sabar Yesus meyakinkan para murid pada zaman itu, dengan tanda-tanda, dengan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Kita pun sibuk dalam kehidupan kita sehari-hari dengan segala pekerjaan kita. Namun Tuhan selalu mengingatkan kita dengan tanda-tanda yang ada dalam kehidupan kita, bahwa Dia selalu menyertai Anda dan saya. Haleluya Bapak Ibu, bukan begitu? Dia selalu menyertai Anda. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Baru-baru ini terjadi bencana yang luar biasa di Flores. Banyak jiwa yang meninggal. Tapi puji Tuhan, banyak orang yang menolong. Banyak orang yang mendoakan. Banyak orang yang langsung terjun ke lapangan. Itulah jiwa-jiwa yang datang karena Kristus Yesus yang menggerakkan mereka untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kalau Kristus berbagi hidup dengan kita, mari kita berbagi hidup dengan saudara-saudari kita yang saat ini sedang mengalami penderitaan karena bencana alam. Kalau kita tidak punya harta yang berlimpah, kita doakan mereka setiap hari agar mereka diberikan keteguhan dan ketabahan iman dalam kehidupan mereka. Agar hari ini dengan uluran tanganmu, dengan doa-doamu, mereka boleh melihat mujizat Tuhan, bahwa dalam kesulitan mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah mendengarkan dan meresapi firman Tuhan. Percayalah, saat ini Tuhan berjalan bersama-sama dengan Anda dalam setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Maka marilah kita siapkan hati kita mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita kami, kami sudah ditebus berkat sengsara, wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Berkenanlah menjaga selalu umat yang sudah Kau selamatkan. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya, hingga akhirnya kami Kau satukan dalam Paskah abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.